Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Solihah Fitrianingrum. Pada aksi nyata kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Topik pada Merdeka Belajar yaitu yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, terdiri dari 5 modul. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyuruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, di mana di sini kita perlu merefleksikan diri apa peran guru sebagai pendidik dan memproyeksikan diri ingin menjadi guru seperti apa saya. Melalui pemaparan Ki Hajar Dewantara, guru perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, tentu seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Apa peran saya sebagai guru? Guru sebagai penuntun, yaitu menjaga, membimbing, mengarahkan, dan memotivasi murid. Guru sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi murid sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Guru merancang, memfasilitasi hingga menilai proses pembelajaran di kelas. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Dengan peran guru tersebut dapat menghantarkan murid untuk menuju cita-citanya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Dan saya ingin menjadi guru hebat yang bisa menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia. Guru yang menyenangkan, guru yang menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan tujuan pendidikan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Modul 2, yang pertama, mendidik menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Guru dapat memberikan praktik pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial sesama untuk melestarikan kebudayaan bangsa sehingga menjadi bangsa semakin kuat. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan zaman kolonial Belanda berdasarkan atas diskriminasi. Sebagai perlawanan pada sistem yang diskriminatif, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Memandang murid sebagai manusia secara utuh, sebagai pendidik haruslah merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid lahir dan batin. Murid dilatih keterampilan berpikirnya dan dikuatkan kebutuhan batinnya. Modul 3, yang pertama, kodrat murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada.
kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan yang berhubungan dengan isi dan irama. Kita siapkan agar murid-murid mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Asas Trikon, kontinu, konvergen, konsentris. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu atau bersambung tidak putus-putus. Proses pembelajaran sejatinya tidak pernah putus-putus. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul 4. Yang pertama, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis tidak dapat berubah adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, cemas, gelisah, tidak percaya diri, senang, bahagia, berani, dan lain sebagainya. Bagian intelligible dapat berubah adalah bagian yang berhubungan dengan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Dalam teori konvergensi yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikan adalah membantu individu untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Dengan kecerdasan intelligible dapat menutupi tabiat-tabiat yang tidak baik, dan melalui budi pekerti, murid bertumbuh dan berkembang. Modul 5. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia sesuai dengan fungsi pendidikan, mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan yang pertama, ingarso sung tulado. Seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Yang kedua, ing madia mangun karso. Seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Yang ketiga, tutwuri handayani. Seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Cara agar tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah 1. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing murid dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Misalnya, membimbing murid untuk membangun koneksi belajar terhadap dirinya sehingga ia mampu menentukan tujuan belajarnya, menciptakan lingkungan kondusif, menyenangkan sehingga murid berani bertanya dan berpendapat ketika ia ingin mengetahui dan dapat difasilitasi dengan baik. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, alam keluarga. Pada alam keluarga, anak mendapatkan dasar pendidikan, budi pekerti, dan pendidikan sosial. Yang kedua, alam perguruan atau sekolah merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga, alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan anak. Refleksi. Hal yang saya pelajari dari pemahaman tentang topik Merdeka Belajar adalah 1. Memperluas pemahaman tentang Merdeka Belajar dan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri.
Sebagai pendidik, seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid, baik itu kebutuhan lahir maupun batin. 3. Guru harus memahami menuntun murid-murid sesuai kodrat alamnya dan menyesuaikan dengan kodrat zamannya. 4. Langkah konkret yang akan saya lakukan adalah menerapkan Merdeka Belajar di sekolah sesuai yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikianlah aksi nyata saya. Saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu guru hebat untuk aksi nyata saya pada topik Merdeka Belajar. Silahkan Bapak Ibu mengisi umpan balik pada link Google Form yang sudah saya sertakan pada kolom description. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.